Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang malam ya. Teman-teman, hari ini kan ada peristiwa yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gerhana bulan. Gerhana bulan total ya. Jadi ada baiknya eh, kita semua memanjatkan takbir ya. Karena ini adalah bukti nyata tentang kekuasaan Tuhan. Nah, selain itu, ya, tentu saja ini inti video ini adalah kita ngobrolin ya. Kali ini kembali ngobrolin masalah mungkin persipnya ada ya. Persipnya ada dan juga tentang dinamika tim nasional. Ini saya pikir nyambung ya, nyambung. Nah, teman-teman, jadi banyak banget tuh orang yang ngetek saya ya, netizen yang ngetek saya terkait laga uji coba timnas kemarin. Uji coba timnas kemarin. Yang main memang timnas gitu, tapi kenapa coba saya yang di tag ya? Saya yang di tag. Ini karena lawannya ya. Jadi lawan timnas kemarin itu adalah Afghanistan. Afghanistan. Jadi seperti diketahui, kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah dan kayaknya iya, orang yang pertama kali memberitahu bahwa melalui video juga ya waktu itu ya, bahwa pemain Asia Persib waktu itu yang akan datang ke Indonesia itu Farsad Nur, pemain asal Afghanistan itu saya gitu. Nah, jadi mereka itu ngomong pada ngetek ke saya, Kang itu si Farsad bagus katanya di timnas Afghanistan gitu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi Farsad ini kan datang ke Persib begitu main di Piala Menpora dan dianggap hasilnya tidak sesuai ya, nggak sesuai ekspektasi. Akhirnya didepak, dicoret dan sebetulnya Farsad juga kayaknya ingin defense ya, melakukan pembelaan gitu kan, bahwa dia juga kaget kenapa dianggapnya trial gitu dan lain sebagainya gitu. Dan kemarin terbukti si Farsa tuh mainnya bagus ya, bahkan dia itu membawa timnya menang, timnas Afghanistan menang atas timnas Indonesia dengan skor 3-2. Itu pertandingan malah timnas kita itu ketinggalan 3 gol duluan gitu ya, 3 gol duluan. Dan kalau diperhatikan memang permainan Farsad Nur ketika di Persib sama di timnas Afghanistan memang beda ya. Memang beda, dia lebih atraktif, lebih efektif gitu. Ya mungkin gaya bermainnya juga beda kan. Waktu di Persib kayaknya dia nggak terbiasa ya permainan cepat ya. Kemarin di Afghanistan kayaknya dia menikmati betul bola-bola daerah dan sebagainya gitu. Ya mungkin butuh proses semua. Jadi ada dua hal nih. Yang pertama adalah banyak orang yang bertanya sama saya, pemain Asia pengganti Farsad Nur siapa gitu ya. Dan saya sebetulnya nggak lagi nyari-nyari juga lewat jaringan saya, agak-agak males aja gitu ya, agak-agak males juga. Itu yang pertama. Dan yang kedua banyak yang ngomong, kenapa ya katanya pemain kalau di Persib dalam tanda kutip jelek, tapi ketika bermain di luar Persib bagus ya. Nah itu penyebabnya ya banyak, penyebabnya banyak ya. Kalau untuk beberapa kasus saya melihat penyebabnya itu ada dua lah, mungkin dua. Yang pertama adalah gaya di Bandung ya, kehidupan di Bandung dulu nih, dulu ya, itu memang membuat terlena dulu ya sebelum Persib juara, karena terbukti kehidupan Bandung kalau pemainnya serius dan juga bener fit semua gitu, pokoknya sesuai rencana ya kita juara juga tahun 2014 ya. Tapi dulu sebelum 2014 saya melihat memang ada beberapa pemain yang kalau main di klub-klub di kota-kota kecil gitu ya, Lamongan, lalu mungkin Kediri, Jepara gitu ya, mereka tuh mainnya memang bagus banget gitu, bagus banget, punya dampak signifikan. Ya karena mungkin mereka fokus latihan aja, sehari-hari mereka sibuk latihan gitu ya, sibuk latihan ndak naon gitu. Di kota itu nggak ada apa-apa lagi, yang sesuai sibuknya latihan, fokus latihannya. Tapi mungkin ketika ke Bandung ada kafe gitu ya, ada kafe, ada tempat main, bahkan beberapa pemain juga saya tahu waktu itu hobinya dugem ya. Terus perempuan-perempuan juga banyak di Bandung. Akhirnya mungkin nggak fokus, tujuan ke Bandung akhirnya bukan buat fokus di sepak bola, malah ada yang nyari cewek, bersenang-senang ya, ngabisin apa ya, duitnya kan mereka punya kontak ratusan juta gitu ya, di Bandung ya kebeli semua gitu kan, enak gitu ya. Nah itu mungkin. Nah kalau buat Farsad Nur sih saya pikir bukan masalah itunya, tapi kemarin mungkin adaptasi ya, kayak permainan dan segala macem. Soalnya gini loh, logis nggak,
kalau Farsad Nur jelek-jelek banget mah gitu ya, anggap Farsad Nur tuh jelek butut gitu ya, yang mau jadi kapten atau di timnas Afghanistan ya, ini kan sebenarnya tim nasional level tertinggi di suatu negara gitu. Jadi memang ya nggak jodohnya aja ya, nggak jodohnya. Dan saya sih nggak apa-apa gitu ya, ketika Farsad Nur dicoret, nah tenan naon oke orang mah ya, ada agen lain, untung juga enggak gitu ya. Ya saya makanya banyak diem, ya udah diem aja, dicoret juga nggak sesuai apa pelatih, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi kalau kita lihat Afghanistan serta timnas Indonesia, kekalahan kemarin itu juga menunjukkan bahwa kita ada masalah serius di sepak bola kita ya, teman-teman. Kenapa? Coba Anda bayangkan, Afghanistan itu negara kecil, sampai sekarang kayaknya masih rawan konflik ya, masih rawan konflik. Itu aja bisa mengungguli kita gitu loh, Afghanistan. Di peringkat Asia tuh mereka masih masuk 30 besar kalau nggak salah ya, 30 besar, kita tertinggal. Lalu di peringkat FIFA, Afghanistan itu masih masuk 150 besar ya. 150 besar aja udah parah, betul sebetulnya nggak bagus gitu ya. 150 besar Afghanistan masuk, dan kita tuh di luar 150 besar. Nah, kebayang kan, jadi betapa, waduh, masih jalan yang panjang gitu ya. Nah, jadi ketika timnasnya aja nggak bagus ya, kita punya problem di kompetisi ya. Jadi ada semacam tesis nih teman-teman, tesis ya, yang katanya timnas yang baik ya, yang bagus berkualitas akan lahir dari kompetisi yang bagus juga gitu. Untuk beberapa hal mungkin ini nggak relevan ya, ketika misalkan Irak juara tahun berapa, Irak tuh juara ASEAN misalkan 2007 kalau nggak salah ya, Irak juara 2007, padahal kompetisi juga nggak jelas dan lain sebagainya, mereka juga baru pulih dari masalah dalam negeri ya, Irak ya, tapi bisa juara Asia gitu. Dalam beberapa hal juga nggak selalu relevan ya, kompetisi yang bagus kayak Inggris nih, Inggris kumaha teu alus dah kompetisi, tapi dia juara dunia juga enggak ya, bahkan juara Eropa juga enggak. Tapi kalau kasus lain kita lihat ya, iya bagus gitu, ngaruh gitu, kayak Spanyol, liganya bagus, timnasnya bagus, juara dunia, juara Eropa gitu. Ya jadi ini sepak bola ya, sepak bola banyak hal, nggak seperti matematika, tapi saya pikir kompetisi yang bagus berkualitas perlu gitu. Nah, nanti tanggal 29, nasib kompetisi kita ini, format, degradasi atau tidak, akan ditentukan. Tanggal 29 ada Kongres PSSI di Hotel Raffles di Jakarta ya. Ada yang tahu Hotel Raffles? Itu hotel bintang 6, bagus lah, pokoknya bagus banget tuh. Raja Arab aja, King Salman ya, waktu ke Indonesia nginep di situ. Keren lah itu hotel. Nah, saya nggak tahu nih apakah bisa masuk memberikan liputan atau enggak gitu. Tempatnya di Jakarta dan akan ada protokol Covid segala macam ya. Saya kadang-kadang agak malas, agak ribet kalau bikin liputan dari tempat-tempat yang banyak aturan kayak gitu ya. Nanti kita lihat apakah bisa atau enggak. Gitu teman-teman. Jadi kita bicara masalah beberapa hal ya, tentang Farsad Nur, lalu tentang timnas Indonesia yang jauh tertinggal dari Afghanistan. Oh iya, liga buat izin kayaknya insya Allah udah pasti bakalan bergulir ya. Makanya diomongin di kongres nanti, buat kita tinggal ngomongin formatnya seperti apa, lalu ada degradasi apa tidak gitu. Karena insya Allah katanya sih izin secara resmi akan terbit tanggal 27 Mei ini nih, akhir Mei. Dan itu sangat penting izin itu, kenapa? Karena bisa digunakan oleh operator liga, oleh klub-klub ya. Itu kan kepastian untuk mencari sponsor ya, meyakinkan investor dan lain sebagainya gitu. Makanya kita doakan. Oke? Teman-teman gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerhana bulan, ingat, prepare ya. Ini fenomena yang luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.